Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil jawaban saya untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Mental. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wiyanti Milanhia dari PKUE 2018 dengan NIM 61833211019. Baik, langsung saja. Ini adalah jawaban dari hasil. Saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban ujian akhir semester saya. Yang pertama, jelaskan 7 pendapat ahli yang menjelaskan pengertian kesehatan mental. Jawaban saya itu, dalam mendefinisikan kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh kultur di mana seseorang tersebut tinggal. Apa yang boleh dilakukan dalam suatu budaya tertentu bisa saja menjadi hal yang aneh dan tidak normal dalam budaya lain, dan demikian pula sebaliknya. Itu menurut Sias 2006. Kemudian ada juga menurut ahli menurut Pieper dan Uden 2006, di mana kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Kemudian ada juga pendapat dari Failain dalam Notos Surdijo dan Latipun 2005 mengatakan bahwa kesehatan mental atau psikologis itu as the present state of successful adjustment or the absence of psychopathology. Kemudian, menurut Frank L.K. dalam Notos Surdirjo dan Latipun 2005 merumuskan pengertian kesehatan mental secara lebih komprehensif dan melihat kesehatan mental yang terus-menerus tumbuh, berkembang, dan matang dalam hidupnya, menerima tanggung jawab, menemukan penyesuaian tanpa membayar terlalu tinggi biayanya sendiri atau oleh masyarakat, dalam berpartisipasi dalam memelihara aturan sosial dan tindakan dalam budayanya. Kemudian ada juga Federasi Kesehatan Mental Dunia, World Federation for Mental Health, merumuskan pengertian kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang optimal baik secara fisik, intelektual, dan emosional sepanjang hal itu sesuai dengan keadaan orang lain. Kemudian ada menurut Notos Sudirjo dari Latipun 2005 mengatakan bahwa terdapat banyak cara dalam mendefinisikan kesehatan mental atau mental hygiene sebagai berikut. A. Karena tidak mengalami gangguan mental. B. Tidak jatuh sakit akibat stresor. C. Sesuai dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya. D. Tumbuh dan berkembang secara positif. Kemudian menurut Ihrom 2008, kesehatan mental adalah terwujudnya integritas kepribadian, keselarasan dengan jati diri, pertumbuhan ke arah realisasi diri, dan ke arah hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang kedua, jelaskan hakikat ilmu kesehatan mental dilihat dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Hakikat ilmu kesehatan mental dilihat dari aspek ontologis merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Kajian tersebut membahas keberadaan mengenai kesehatan mental sesuatu yang bersifat konkret atau yang benar-benar ada atau nyata. Kemudian, hakikat ilmu kesehatan mental dilihat dari aspek epistemologis, bahwa ilmu kesehatan mental mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya, dan dapat diartikan sebagai teori pengetahuan atau filosofi. Hakikat ilmu kesehatan mental dilihat dari aspek aksiologis, merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai ilmu kesehatan mental berkaitan kegunaan dari pengetahuan ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian sebutkan dan jelaskan tujuan saudara mempelajari ilmu kesehatan mental bila dihubungkan dengan profesi Anda nanti setelah sarjana. Jadi menurut saya, karena kelak ke depannya saya mungkin akan menjadi seorang pelatih ataupun sebagai guru, saya sangat perlu untuk mempelajari tentang kesehatan mental. Mengapa? Karena dengan mempelajari ilmu ini, saya bisa menyesuaikan bahan pengajaran saya kepada orang lain dan serta dapat mempelajari setiap kondisi mental seseorang. Karena kondisi mental orang berbeda-beda, ada yang mampu tahan terhadap perkataan kasar dan ada yang tidak serta begitu sebaliknya.
serta alasan lainnya karena kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah tingkatan kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa yang dimana saya bisa membantu mengurangi setiap beban yang mengganggu kesehatan mentalnya. Walaupun saya tidak berperan terlalu banyak, tetapi setidaknya saya bisa menjadi tempat dia membagikan setiap beban pikirannya. Kemudian sebutkan dan jelaskan dasar hukum pembinaan dan pengembangan kesehatan mental di Indonesia. Adapun Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa telah disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Agustus 2014. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa diberlakukan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 185 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin pada tanggal 7 Agustus 2014 di Jakarta. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa secara umum disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Adapun tujuan pembangunan kesehatan yang hendak dicapai yaitu terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya kesehatan termasuk upaya kesehatan jiwa dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya kesehatan jiwa harus diselenggarakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan masalah kejiwaan ODMK dan orang dengan kegangguan jiwa ODGJ belum dapat diwujudkan secara optimal. Hak ODMK dan ODGJ sering diterabaikan baik secara sosial maupun hukum. Secara sosial masih terdapat stigma di masyarakat sehingga keluarga yang menyembunyikan keberadaan anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses ODMK dan ODGJ terhadap pelayanan kesehatan, sedangkan secara hukum peraturan perundang-undangan yang ada belum komprehensif sehingga menghambat pemenuhan hak ODMK dan ODGJ. Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa dimaksud untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia, memberikan pelayanan kesehatan secara terintegratif, dan lain-lain sebagainya. Adapun Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa ini memuat 1. Ketentuan umum, 2. Kesehatan jiwa, 3. Sistem pelayanan kesehatan jiwa, 4. Sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa, 5. Hak dan kewajiban, 6. Pemeriksaan kesehatan jiwa, 7. Tugas tanggung jawab dan wewenang, 8. Peran serta masyarakat, 9. Ketentuan pidana dan 10. Ketentuan hukum. Ada 3 aspek faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Sebutkan dan jelaskan. Adapun faktornya yang terpenting yaitu faktor biologis yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa. Segenap unsur-unsur tubuh pada dasarnya tidak terlepas dari kesehatan jiwa secara keseluruhan. Kemudian kesehatan jiwa juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Aspek psikis tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan aspek kemanusiaan. Respon terhadap ancaman berisiko pada keadaan emosi dan kognitif. Orang yang mengalami stres akan menunjukkan penurunan konsentrasi, perhatian, dan kemunduran memori. Kemudian sosial budaya mempengaruhi persepsi individu dalam merespons situasi yang menimbulkan stres. Individu yang hidup dengan cara konsisten atau percaya pada harapan tidak akan mengalami stres, meskipun kondisi individu tersebut dianggap menyakitkan orang lain. Kondisi kesehatan mental seseorang dapat mempengaruhi tingkat lakunya. Jelaskan maksudnya dan uraikan satu contoh. Maksudnya, kondisi mental tersebut bisa mengendalikan setiap apapun yang kita lakukan ataupun pikirkan. Misalnya, apabila seseorang pernah mengalami pelecehan atau kekerasan terhadap laki-laki, pasti akan menjadi trauma dan takut dengan laki-laki, atau bahkan bisa menjadi gila atau bertingkah sangat aneh ketika di dekat laki-laki. Bahkan bisa melukai dirinya sendiri, sedangkan kalau kondisi mentalnya baik-baik saja dan selama hidupnya dia lebih banyak merasakan sukacita, pasti dia akan menjadi anak yang sangat aktif dan percaya diri.
Adapun selanjutnya, kondisi kesehatan mental pelatih atau guru dapat mempengaruhi kesehatan mental anaknya, dan jelaskan maksudnya dan uraikan satu contohnya. Tentu saja, kondisi kesehatan mental pelatih atau guru juga merupakan salah satu pemicu bagi kesehatan mental anak-anak. Karena apabila seorang guru dalam keadaan tidak baik dan melampiaskannya kepada siswa, misalnya memberi banyak tugas atau sampai bermain fisik yang membuat anak-anak menjadi takut dengan guru tersebut, atau bahkan menganggap bahwa gurunya adalah seseorang yang penjahat, padahal sebagai guru selain dari mengajar harus bisa menjadi orang tua kedua ataupun contoh untuk siswa-siswi, atau bahkan menjadi salah satu tempat yang nyaman bagi siswa-siswi membagikan beban pikiran atau masalahnya. Untuk itu, kondisi mental kita sebagai guru harus baik dan tidak melampiaskan segala kekesalannya kepada murid. Kemudian, memberikan pandangan Anda terhadap perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini dalam mempengaruhi generasi bangsa Indonesia dilihat dari aspek agama, sosial, fisik, mental, dan karakter. Apabila dilihat dari aspek agama, teknologi memberikan efek positif berupa semakin mudahnya membagikan hal-hal berbau agama kepada semua orang walau di tempat yang berbeda-beda. Sedangkan dampak negatifnya, banyaknya juga ajaran yang membawa nama agama tetapi malah menyimpang, yang kalau kita tidak bisa mencerna atau menyaring informasi, dapat menyebabkan kekeliruan tentang agama ini. Aspek sosial, kita bisa saling mengenal dengan sesama walau jarak dan tempat jauh, serta juga meningkatkan komunikasi lebih baik dan cepat, tidak seperti dulu yang masih menggunakan surat menyurat. Tetapi akibatnya juga kemajuan teknologi ini juga bisa dipandang negatif ketika membuat masyarakat jarang menjalin komunikasi tatap muka, sehingga dikhawatirkan bisa menjauhkan kita dari orang-orang di sekitar. Kemudian ada aspek fisik. Cara berpakaian masyarakat saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lainnya. Saat ini bisa ditemui dengan mudah cara berpakaian bersifat lebih modern dan bisa menjangkau berbagai kalangan, khususnya anak muda. Tentunya cara berpakaian ini harus disesuaikan dengan pakaian Indonesia. Tidak semuanya bisa langsung diterapkan karena ada sesuai dan tidak. Contohnya, memakai bikini saat berenang di pantai, hal ini masih dipandang belum sesuai dengan budaya Indonesia. Kemudian aspek mental, dengan perkembangan teknologi bisa membuat kita mencurahkan isi hati kita saat sedang sedih, kecewa, dan marah, bahkan bisa mencurahkan apa yang kita rasakan tanpa khawatir orang lain akan mengetahuinya. Itu bisa membuat kelegaan tersendiri untuk diri sendiri, tetapi dampak negatifnya, kita jadi seseorang yang tertutup dan lebih memilih berinteraksi di internet, serta juga dapat membuat mental malah semakin jatuh karena hinaan atau ejekan dari komentar-komentar yang bersifat membuli. Aspek karakter, kita bisa meluapkan segala tentang kita di dalamnya dan bahkan melihat beberapa informasi yang bisa mempengaruhi karakter kita. Bahkan juga bisa menjadikan kita pribadi yang membanding-bandingkan segala sesuatu yang ada di internet, bahkan membuat kita menjadi karakter yang baik ataupun buruk. Selama pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kesehatan mental masyarakat, siswa, atau atlet Indonesia, bagaimana menurut Anda? Penjelasan jawaban ini harus berbasis hasil riset. Menurut hasil riset yang saya lihat dari jurnal ITB, dijelaskan bahwa dampak pandemi COVID-19 sangat meresahkan masyarakat, siswa, dan atlet, karena pastinya pendapatan mereka berkurang, ekonomi semakin kesulitan, hilangnya pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini membuat mereka resah karena tidak tahu harus memberi makan anak-anak mereka dengan apa. Pastinya hal ini memicu gangguan mental seperti stres, depresi, dan lain-lain yang tentunya juga bisa menyebabkan kasus-kasus yang cukup meresahkan. Jadi, pandemi ini benar-benar sangat mempengaruhi kehidupan saat ini. Bagaimana menurut Anda pola pembinaan kesehatan mental yang dapat dilakukan agar kesehatan mental siswa atau atlet tetap dalam kondisi prima? Menurut saya yaitu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, tetap berpikir positif dan tetap katakan hal yang positif terhadap diri sendiri, aktif bergerak dalam meningkatkan harga diri, memotivasi diri, dan mengubah kimia di otak menjadi lebih positif. Mencoba hal-hal baru akan membantu meningkatkan kesehatan mental Anda. Tidak harus sesuatu yang luar biasa. Konsumsi makanan sehat dan bergizi. Ambil waktu istirahat apabila Anda merasakan kelelahan dan pekerjaan Anda atau kegiatan Anda, dan lain-lain sebagainya. Jelaskan terkait mental training MT atau apa, kenapa, dan untuk apa itu MT. Mental training adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan mental atlet yang mengandung kesanggupan untuk mengembangkan kemampuan dalam keadaan bagaimanapun juga, menghadapi hambatan dari dalam diri maupun luar di saat pertandingan. Latihan mental mempunyai peranan yang penting bagi atlet yang berguna untuk mempersiapkan kesiapan mental yang kuat terlebih dalam menghadapi pertandingan. Latihan mental merupakan latihan yang melibatkan keseluruhan aspek kejiwaan dalam menghadapi berbagai macam tekanan saat pertandingan.
Sebutkan 6 jenis latihan MT dan jelaskan bagaimana penerapannya, dilengkapi dengan gambar. Gambar tentunya ada di makalah saya nanti, di lembaran jawaban saya nantinya. Jadi saya hanya mencantumkan jenis-jenis latihannya saja. Yaitu adapun 6 jenis latihan MT yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan yang dimaksud ialah merupakan kondisi fisik yang berhubungan dengan keahlian penggunaan otot yang dimana ketika diberi beban untuk melakukan suatu pekerjaan. Ketika ingin mendapatkan otot yang berisi, maka hal yang harus dilakukan ialah mengerjakan angkat berat yang dilakukan secara teratur dan konsisten. Kemudian daya tahan atau endurance. Daya tahan yang dimaksud ialah merupakan kemampuan manusia dalam menggunakan organ tubuhnya, misalnya paru-paru, jantung, dan sebagainya dengan benar dan efisien untuk menjalankan beragam aktivitas. Daya otot atau muscular power. Daya otot yang dimaksud ialah merupakan kemampuan dari setiap individu dalam menggunakan energi semaksimal mungkin dengan menggunakan tenggat waktu yang sesingkat-singkatnya. Daya otot terkait dengan cara anaerobik pada pengerjaan pemenuhan keperluan daya. Kemudian ada kecepatan atau speed. Kecepatan yang dimaksud ialah merupakan keahlian individu saat melaksanakan gerakan berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Keahlian ini sangat diperlukan ketika olahraga yang memerlukan kecepatan, misalnya lari sprint 100 dan 200 meter. Kekuatan bagian tungkai juga benar-benar berdampak saat melatih kecepatan gerak fisik manusia. Kelenturan atau flexibility. Kelenturan yang dimaksud yaitu ialah merupakan seberapa baik tubuh seseorang dalam membuat tubuhnya bisa menyesuaikan dengan kegiatan atau gerakan yang sangat memerlukan kelenturan tubuh. Kelincahan atau ability, yaitu kelincahan yang dimaksud ialah merupakan keahlian manusia saat menyesuaikan diri dengan segala bentuk posisi badan, misalnya bergerak dari depan ke belakang maupun dari kanan ke kiri. Sebagai macam cabang olahraga yang mengandalkan kelincahan, salah satunya adalah sepak bola dan bulu tangkis. Koordinasi atau coordination. Koordinasi yang dimaksud ialah merupakan kemampuan manusia dalam memadukan berbagai gerakan-gerakan badan yang berbeda-beda ke dalam satu gerakan yang pantas dengan yang dituju. Kecakapan koordinasi seseorang dapat dilihat dengan cara memantulkan objek ke dinding memakai kanan, kemudian menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan dari segi penyampaian ataupun pengucapan dalam menampilkan hasil presentasi saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam olahraga.